instrumen hukum dipergunakan untuk kepentingan politik, itu yang saya takutkan. Padahal dalam berpemilu sudah ada aturan main jelas yang saya sebutkan tadi. Tidak wajar aturan itu di tengah jalan, bahkan dalam hitungan. Ya kalau kita lihat proses sekarang, teman-teman calon independen sudah diverifikasi nih. Jadi ketika teman-teman independen sedang diverifikasi, aturan main itu diubah. Jadi tidak masuk akal. Ini bicara soal kepentingan. Sekali lagi kita sedang disuguhkan ya film yang sama terkait dengan pola kecurangan pemilu. Salah satu dalam teori kecurangan pemilu, dan itu banyak terjadi di berbagai negara, adalah memanipulasi aturan untuk kepentingan politik. Dan itu terjadi lagi. Jadi bagi saya kenapa ini bisa terjadi lagi? Karena mungkin yang sebelumnya dianggap sukses? Iya, karena dianggap sukses, kepentingannya juga masih sama, dan juga mungkin orang yang memikirkan strateginya masih orang yang sama. Karena dianggap berhasil itu. Oleh karena itu diupayakan sedemikian rupa. Tapi tetap segala kejahatan itu menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Harus diingat, aturan utamanya itu ada di Undang-Undang 10 2016. Dan eksplisit di sana disebutkan hal itu. Sayangnya Mahkamah Agung kan tidak boleh mengubah undang-undang. Karena itu tugas Mahkamah Konstitusi. Nah, kita kepikiran kenapa tidak dimainkan ke MK. Ya karena semua mata dan perasaan melihat MK sebagai peran paman di sana. Tidak mungkin diulang lagi. Oleh karena itu permainan dialihkan ke MA yang ternyata juga meninggalkan berbagai masalah. Menurut saya cara MK menafsirkan PKPU menjadi penafsiran undang-undang sudah salah konsep. Lalu keputusan ini tidak mempertimbangkan betapa dekatnya pemilu juga sudah salah. Kita akan melihat bagaimana nanti kalaupun hakim saat ini dilaporkan ke KY terbukti berbagai hal dan kesalahan, saya yakin juga tidak akan dihukum berat-berat seperti di Mahkamah Konstitusi. Tapi tetap akan jalan terus karena sudah jadi putusan. Lalu celahnya di mana? Logikanya sama, KPU akan mengatakan Mbak Afi bahwa ini sudah putusan pengadilan. Tugas kami melaksanakan putusan pengadilan. Apalagi barusan KPU dapat penghargaan kan dari Kemenpan RB. Padahal kekacauan sudah terlihat di depan mata, tapi dapat penghargaan. Nah, untuk prestasi-prestasi yang gagal itulah KPU mungkin akan mengulangi hal yang sama. Mbak Yohana tadi sempat memberikan argumentasi bahwa nggak ada, ini sebenarnya ruhnya adalah semangat anak muda untuk maju dan menjadi pemimpin daerah gitu. Seperti yang disampaikan tadi sama Bang Ferry, sangat nggak setuju banget kenapa ke MA. Ya karena menurut kita MA juga jadi tempat yang tepat untuk bagi kita mengajukan uji material. Yang dimana yang kita ajukan ini kan adalah peraturan, bukan undang-undang. Jadi peraturan terhadap undang-undang itu tempatnya memang di MA gitu. Jadi nggak ada yang salah bagi kita gitu. Konsepnya sudah salah nih. Yang kita uji materialkan adalah peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Yang dimana frasanya itu terdapat bahwa usia 30 setelah penetapan. Nah, Undang-Undang nomor 10 itu disebutkan bahwa hanya berusia 30. Nah, ini yang mau kita clearkan gitu loh. Didetailkan lebih jauh. Didetailkan lagi gitu. Jadi interupsi nih bahwa undang-undang itu juga peraturan. Yang saya permasalahkan itu begini. Peraturan di bawah undang-undang mau disinkronkan dengan undang-undang itu tugas Mahkamah Agung memang. Masalahnya begini, undang-undang dan PKPU itu sudah sinkron. Apa masalahnya? Tapi tetap peraturan itu di bawah undang-undang. Tidak sama, Abang. Tidak sama, Abang. Nah, ini gawat. Sudah gawat di cara berpikir hukumnya. Bahwa peraturan di bawah undang-undang itu mau disinkron dengan undang-undang, mau diuji di MK. Kalau dia sudah sinkron, ngapain lagi? Ya, ini makanya kita ini sudah sinkron. Iya, makanya kita ini mau menegaskan. Apa yang mau dinegaskan? 30-nya yang mana gitu? Iya. Penetapan atau pelantikan? Itu yang coba dikejar oleh teman-teman di Garuda. Jadi kita mau mengembalikan. Karena undang-undang sebelumnya ini berbunyinya seperti ini loh. Jadi kita mau mengembalikan kalau bagaimana undang-undang sebelumnya nggak bisa diuji di Mahkamah Agung. Yang mau diuji itu adalah peraturan sekarang dengan undang-undang sekarang. Jadi begini. Jadi menurut saya perlu paham juga konsep di Mahkamah Agung. Ya, jadi begini Bang. Jadi hari ini adalah jangan sampai putusan MA ini benar yang dikatakan Bang Noel jadi menakut-nakuti anak muda.
Anak-anak Harusnya ini angin segar anak muda kok. Gitu. Ya, nakut-nakutin. Karena orang berpikir bahwa ternyata putusan ini Mbak untuk Yohana suatu ini, kepentingan tertentu. Padahal Oh iya. kita Iya, memperjuangkan iya, nggak bisa anak dibohongin. muda. Oke, baik. Ya, harusnya Baik. nanti kita nggak bisa. buktikan. Kita mau Seharusnya kita jangan kita berpacu berbangsa. Oke, pada baik. masalah Baik, Ciko, gimana? Tapi Yes. kita harus Publik munculkan dipaksa figur-figur berprasangka anak muda baik yang terhadap baru gitu. orang yang Jangan sedang majukan berprasangka agar kita. terus, Mas. Oke, baik. Satu-satu supaya penjelasannya terdengar dengan pemirsa. Ya nanti kan kita Apa? kita masih berproses Yang 2 bulan pendaftaran hanya dicari yang pilkada. usianya 2 Masih bulan bulan rentangnya. Agustus. Hanya 2 bulan rentang yang dicari Pendaftaran dari putusan itu. pilkada Oke, baik. masih bulan Jauh-jauh Agustus. pergi Jadi ke mari MA kita hanya cari. untuk mencari Nanti kita anak cari. muda yang usianya Baik, saya akan lempar ke Mbak Oki. Mbak Oki lebih jauh. Ini perdebatannya sangat sengit dan kemudian juga kita melihat ini yang ditakut-takuti siapa, yang merasa diuntungkan siapa. Bagaimana Anda melihat bahwa kesempatan ini memang untuk anak muda atau hanya satu anak muda? Iya, tadi ketika Bang Noel bilang nih karena ada yang ketakutan sama seperti Ya. Bang Ferry, saya langsung sangat takut memang. Tapi bukan takut pada Kaesang, Bang. Kita sama sekali tidak takut pada Kaesang. Kita takut pada kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif yang sedang bersekongkol untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika eksekutif yudikatif itu bersekongkol, kerusakannya sangat parah. Nggak ada check and balance. Nanti demokrasi Indonesia sudah rusak. Dan yang kita pelajari juga ketika putusan MK berlalu begitu saja berhasil mengabulkan Gibran tanpa ada konsekuensi, bahkan Gibran menang, ini tanpa menunggu waktu terlalu lama, diulang dengan putusan MA. Artinya ini telah jadi presiden. Orang akan menganggap hal-hal seperti ini menjadi hal yang biasa, akan diulang kembali di masa berikutnya, toh nggak ada konsekuensi, dan persekongkolan antara eksekutif yudikatif terus berjalan, ini yang kita takutkan. Kalau tadi dibilang nanti malulah dengan segala upaya ini, ya kita justru mencegah agar bangsa ini menjadi lebih malu di masa depan akibat dari pembiaran-pembiaran, akibat dari segala manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan ini. Bagaimana publik melihat ini menurut Anda? Ada yang mengatakan kan, lihat silakan saja kan yang memilih adalah rakyat. Apakah kemudian rakyat akan mengikuti argumentasi yang mana yang akan diikuti oleh masyarakat lebih luasnya, Mbak Oki menurut Anda? Ya, kalau kita lihat pendapat publik artinya kan memang mereka yang bersuara lewat media sosial, lewat media massa, lewat platform-platform yang memungkinkan, kita lihat mereka paham, mereka bisa tahu bahwa anak muda mana sih yang diuntungkan ketika jelas-jelas aturannya tetap usia 30 tahun tapi mundur ke setelah pelantikan. Jadi betul-betul argumen yang menggunakan anak muda di sini saya pikir sudah basi ya Bang Noel dan Mbak dari Partai Garuda harus move on lah ke cari argumentasi lain gitu. Jadi sudah clear bahwa hanya ada satu anak muda yang hanya kurang beberapa bulan saja usianya menuju 30 tahun. Nah, tapi kemudian seperti yang tadi saya katakan, ketika institusi-institusi negara ini bersekongkol, kita akan lihat nanti dampaknya bagaimana mesin kekuasaan memenangkan calon yang dikehendaki. Ini yang kita takutkan. Kalau ini terjadi memang ya kita harus katakan kemenangan itu digenggam oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan. Kemenangan itu dimiliki oleh mereka yang bisa mengatur institusi hukum. Jadi di sini memang sudah selayaknya kita takut dengan putusan MA ini. Baik, Mbak Noel, saya minta tanggapan lebih jauh bahwa memang iya ketakutannya tapi bukan takut berkompetisi dengan Kaesang, tapi lebih jauh soal tata pemerintahan ke depan, termasuk juga bahwa narasi demi anak muda tuh udah basi gitu tadi yang disampaikan oleh Mbak Oki. Tanggapan Anda Bang Noel? Oke, secara substantif apa yang disampaikan Oki dan Ferry, saya sepakat. Jangan hukum dijadikan alat kekuasaan untuk melakukan penyimpangan atau abuse gitu ya. Tapi soal argumentatif apa yang disampaikan saya rasa punya dasar gitu loh. Nggak boleh juga ketika kita berargumentasi kemudian dibatasi, lantas dinegasikan. Itu tidak pantas. Karena kita juga mau demokrasi kita berkualitas. Memang penyimpangan-penyimpangan kekuasaan yang nggak bisa kita terima dengan melakukan yang namanya penyimpangan-penyimpangan berbasis keinginan sebuah entitas kekuasaan, yaitu kita tidak mau karena kita tidak ingin mengulangi otoritarian orde baru lahir di era sekarang ini. Nah, kita mau ke depan nanti ya sudah biarkan berkompetisi aja
gitu. Kemudian argumentasinya bahwa ini adalah bagian hak konstitusi anak muda. Kenapa? Karena yang mengorkestrasikan ketakutan-ketakutan ini mungkin dari sudut pandang Oki dan Ferry betul menurut saya, tidak ada yang salah. Tapi ini kan ada entitas-entitas politik yang mungkin punya ketakutan yang berlebihan, paranoid. Maksudnya apa entitas gitu politik yang punya ketakutan berlebihan itu siapa? Paranoid. Entitas yang mana, Bang Noel? Mungkin supaya nggak ada praduga nih. Tanya si siapa? Ciko. Tanya Ciko tuh, teman saya Maksudnya tuh. partai politik, PDIP kan gitu? Kita punya semangat dong, punya semangat untuk itu sudah kita terima. Atau nanti semua yang ikut dalam kontestasi demokrasi ini ujung-ujungnya kan ya rakyat yang menentukan. Misalnya kawan-kawan punya kemampuan untuk mengkampanyekan bahwa ini tidak baik, tinggal kita hakim yang paling benar kan rakyat itu sendiri. Sama ketika kita melawan Orde Baru, melawan otoritas Orde Baru sampai Orde Baru tumbang, ya sekarang tugas kawan-kawan kayak Oki, Ciko, lantas ya kita semua lah, bahkan Ferry, ya ayo kita lakukan sama-sama. Kalau memang ini bagian abuse of power, ya sudah kita lawan. Tapi kalau ini bagian hak konstitusi anak muda, loh kenapa kita harus melarang? Anda nggak melihat ini abuse of power ya, Bang Noel berarti ya? Kalau Mbak Oki tadi mengatakan ini abuse of power, Anda tidak melihat ini abuse of power? Tidak ada. Tidak ada. Sudut pandang saya tidak ada. Oke, gitu loh. baik. Ini Baik, kita dengar respon dari Mas anak Ferry. muda dalam ikut kontestasi politik, gitu loh. Baik, silakan Mas Ferry. Jadi gini, di dalam ilmu yang saya pahami, ilmu hukum ya tentu saja, bahwa terhadap kejahatan yang berulang, salah satu yang mau dilihat adalah modus dan motif yang sama. Kita perhatikan ya, penggunaan peradilan, yes, aturan main menjelang pemilu sama kedua-duanya, menggunakan partai yang tidak ada kekuatan di parlemen, teman-teman Garuda 2 kali sama begitu ya, dengan argumentasi yang sama berulang dan kemudian dilepaskan tanpa pembuktian. Apa maksudnya? Argumentasinya ini soal anak muda, sama di 90 juga begitu, Ya. tidak semata-mata untuk Gibran, sama juga diucapkan Partai Garuda. Begitu ternyata cuman Gibran yang Yang pakai, teman-teman Garuda hilang dari muka bumi. Tidak ada penjelasan bahwa ini tidak semata-mata untuk Gibran. Setelah ini kami tidak akan. Gugatan kita ditolak, Bang. Iya, tetapi Ya, kan bersama PSI kan gugatan itu kan ditolak. yang namanya teknik ya. Nah, teknik. Yang kedua, hal yang sama juga bakal terjadi dengan motif dan modus Anda yang yakin sama. 100% bahwa ini motifnya akan untuk Lihat Kaisang? nanti. Dan harus diingatkan dulu, sempat dalam satu acara saya dan Bang Noel itu ditantang begini oleh Bang Noel. Bahwa ini tidak akan ada yang hanya untuk khusus seseorang. Bukan perorangan. Nanti silahkan tanggung jawab tuh. Berani nggak bertanggung jawab? Saya tanya sebaliknya Bang. Kalau vice versa pertanyaannya gimana? Kalau benar dimanfaatkan Kaisang, bagaimana ceritanya? Sama-sama kita katakan bahwa memang ini modus kejahatan yang terbukti. Kalau modusnya terbukti, kejahatannya terbukti dong. Nah ingat modus yang sama juga terjadi. Di saat Gibran dulu, Pak Presiden kita yang mulia mengatakan belum cocok, belum waktunya Gibran. Ya. Begitu jadi, dia bilang tugas orang tua hanya mendukung. Alasannya sama akan Alasan berulang? yang sama juga barusan terjadi. Pak Oke. Presiden yang mulia mengatakan belum waktunya Kaisang. Ya. Nanti baru pada tanggal 27 Agustus lalu diumumkan tanggal 27 Oktober barulah Presiden akan mengulang bahwa tugas orang tua yang baik adalah merestui. mendukungan. Iya. Jadi ini modusnya sudah Dengan sama. memperpanjang bansos sampai Desember. Sama. Oke. Itu